Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan dengan judul Kawasan Desain dalam Teknologi Pendidikan. Pengertian kawasan desain teknologi pendidikan. Desain atau rancangan adalah proses untuk menentukan kondisi belajar. Tujuan desain ialah untuk menciptakan strategi dan produk dalam tingkat tinggi seperti program dan kurikulum, dan pada tingkat sedang seperti pembelajaran dan modul. Deskripsi kawasan atau deskripsi wilayah. Kawasan desain meliputi studi mengenai A. Sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah prosedur yang teratur yang meliputi langkah-langkah penganalisan, perancangan, pengembangan, pengaplikasian, dan penilaian pembelajaran. B. Desain pesan. Desain pesan berhubungan dengan tingkat melalui yang kecil, yang unik, seperti materi visual, ketertiban, halaman dan layar secara terpisah. Karakteristik lain dari desain pesan ialah bahwa desain harus bersifat spesifik, baik terhadap medianya maupun tugas belajarnya. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi untuk memilih dan memilah peristiwa pembelajaran atau kegiatan pembelajaran dalam pelajaran. Yang terakhir adalah mempelajari karakteristik. Karakteristik pembelajaran adalah segi-segi latar belakang pengalaman pembelajaran yang memengaruhi keefektifan proses pembelajaran. Studi yang menganggap pembelajaran sering tumpang tindih dengan riset dalam arti sering menumpuk dengan riset yang belum terlaksana. Selanjutnya, ruang lingkup teknologi pendidikan. Berikut merupakan masing-masing penjelasan dari ruang lingkup kawasan desain teknologi pendidikan. Yang pertama adalah lingkup desain. Merupakan rancangan yang meliputi berbagai teori, prinsip, dan prosedur dalam kegiatan pembelajaran. Kawasan desain ini ada 4 cangkupan yang terdapat, yaitu yang pertama, desain sistem pembelajaran. Adalah prosedur yang sistematis untuk penganalisaan, rancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian. Desain sistem pembelajaran juga termasuk proses dalam menjalankan pembelajaran. Selanjutnya, desain pesan. Desain pesan adalah rancangan untuk membuat bentuk fisik dari komunikasi antara pengirim dan penerima tidak nyata atau direkayasa. Akan tetapi, tetap memperhatikan prinsip-prinsip seperti perhatian, persepsi, dan juga daya tangkap. Selanjutnya yang ketiga, karakteristik peserta didik. Ini merupakan tujuan utama dalam kegiatan pembelajaran yang dimana itu termasuk mempengaruhi keefektifan proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah lingkup pengembangan. Kawasan ini mencangkup teknologi cetak. Dan teknologi cetak adalah kawasan untuk memproduksi bahan pembelajaran seperti buku-buku dan berbagai artikel serta jurnal. Dan kawasan ini juga termasuk sebagai dasar dalam pengembangan dan pemanfaatan pembelajaran. Dalam memproduksi bahan dasar pembelajaran ini, hendaknya bahasa yang digunakan adalah simpel atau yang mudah dimengerti oleh pelajar di tingkatnya masing-masing. Selanjutnya, teknologi audiovisual. Ini merupakan lingkup dalam memproduksi dan penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan alat atau mesin mekanis dan elektronik guna membuat pelajar semakin mengerti dan lebih jelas dalam pembelajaran berlangsung. Hendaknya dalam lingkup ini menggunakan pemakaian alat keras selama pembelajaran berlangsung seperti recorder film. Jadi di audiovisual ini para pelajar atau para peserta didik
diminta untuk memahami isi film di situ. Jadi materi pembelajarannya lewat film. Teknologi berbasis komputer adalah kegiatan pembelajaran yang membutuhkan perangkat dari mikroproses. Pada dasarnya, lingkup ini menampilkan informasi kepada pelajar melalui tayangan dari layar monitor. Jadi, para pelajar ini melakukan kegiatan pembelajaran lewat layar monitor. Selanjutnya, lingkup pemanfaatan merupakan tindakan yang mengajarkan peserta didik untuk menelaah hasil-hasil pembelajaran yang telah dilihat di layar monitor maupun yang telah disampaikan pengajar secara langsung. Jadi pemanfaatan ini adalah untuk memanfaatkan daya pikiran peserta didik untuk menelaah atau untuk mengintisari apa yang telah dipelajari atau apa yang telah dilihat di layar monitor. Selanjutnya adalah lingkup pengelolaan. Lingkup ini bermula dari administrasi pusat media, program media, pelayanan pemanfaatan media yang meliputi pengendalian teknologi pembelajaran, penganalisaan, pengorganisasian, dan supervis. Supervis itu yang mengawasi atau pengawas, yang mengawasi suatu pengorganisasian dalam pengelolaan pembelajaran tersebut. Ya, baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yulvin tentang desain sistem pembelajaran. Konsep pembelajaran atau desain sistem pembelajaran. Pembelajaran yang efektif menekankan pentingnya belajar sebagai suatu proses personal, di mana setiap siswa membangun pengetahuan dan pengalaman personalnya. Pengetahuan dan pengalaman personal dibangun oleh setiap siswa melalui interaksi dengan lingkungannya. Desain sistem pembelajaran dapat diartikan dalam beberapa sudut pandang. Contoh, sebagai disiplin. Selain pembelajaran membahas berbagai macam penelitian dan macam-macam teori tentang strategi serta proses pengembangan pembelajaran dan pelaksanaannya. Sebagai ilmu, desain pembelajaran adalah menciptakan spesifikasi pengembangan, pelaksanaan, penilaian, serta pengelolaan situasi yang memberikan fasilitas pembelajaran. Sebagai proses, desain pembelajaran adalah pengembangan pengajaran secara sistematik yang digunakan secara khusus. Blended learning atau pencampuran desain pembelajaran. Blended learning sendiri adalah sistem yang mengkombinasikan tipe pembelajaran dengan tatap muka dan tipe pembelajaran dengan bantuan komputer dengan jaringan yang membantu untuk penyampaian materi yang diajar, yang dimana pencampuran tersebut merupakan campuran yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Di-Scroll mengidentifikasikan 4 konsep blended learning, menggabungkan mode teknologi yang berbasis web atau video streaming dan teks, menggabungkan pendekatan pedagogis, memadukan apa yang telah terjadi atau yang seharusnya untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan optimal dengan atau tanpa teknologi, menggabungkan segala bentuk teknologi belajar mengajar, misal videotape, CD, ROM, dan lain-lain. Desain sistem pembelajaran Azure. Desain sistem ini adalah dikembangkan untuk menciptakan keefektifan dan efisien, khusus pada kegiatan belajar mengajar yang menggunakan media dan teknologi. Model ini lebih difokuskan
pada perancangan pembelajaran untuk digunakan dalam situasi belajar mengajar dalam kelas secara aktual. Karakteristik model desain Azure adalah lebih fokus dalam kelas. Kemudian model belajar yang sederhana. Contoh, bekerja kelompok dalam kelas dengan tetap dalam bimbingan oleh pengajar. Kemudian digunakan pada pembelajaran yang menggunakan media dan teknologi pembelajaran. Desain sistem pembelajaran model Bella Banati. Model pengembangan sistem belajar mengajar ini berorientasi pada tujuan pembelajaran atau belajar mengajar. Model ini kelihatannya ditunjukkan hanya kepada guru pengajar. Mereka hanya perlu merumuskan tujuan pembelajaran tertentu dengan mengacu pada tujuan belajar mengajar umum yang telah disusun oleh sistem. Dalam sistem, komponen-komponen tersebut menjadi acuan atau pegangan dalam menentukan tahap pengembangan sebagai berikut. Pertama, merumuskan tujuan. 2. Mengembangkan tes. 3. Menganalisis tugas pembelajaran. 4. Perancangan sistem pembelajaran. 5. Pelaksanaan kegiatan dan hasil tes. 6. Lakukan perubahan untuk peningkatan. Demikian makalah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, Rohid Muhaimin Fahrudin, dan rekan saya Yulvin Fadilah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.